Oke, nah minggu lalu kita sudah belajar cara, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan penulisan jurnal, scientific journal, ya kan? Nah, minggu ini kita masuk ke eh, bagaimana proses penulisan atau aturan-aturan dalam menuliskan laporan praktikum, ya, atau scientific report. Nah, jadi ini sudah kita pelajarin, ya. Kenapa pada matikan kamera ini? Hah? Bisa nggak kameranya dinyalakan? Oke, jangan mati. Maksudnya supaya saya tahu kalian hadir apa enggak gitu ya. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi kita sekarang mulai masuk ke penulisan scientific report atau laporan praktikum. Nah, jadi kita nanti bisa lihat antara perbedaan jurnal dengan penulisan scientific report. Nah, ini let report. Nah, ini definitionnya. Are a way of documenting and interpreting the data you collect throughout your experiment. Oke. Nah, sekarang saya kemarin kan sudah tanya ke anak pendidikan kan, mereka info ke saya kalau lab yang mereka ambil semester ini adalah hanya lab kimia umum dengan lab biologi. Nah, kalau kalian bagaimana? Kalian ada lab apa aja? Sama, Mem. Sama. Kimia umum sama biologi aja. Berarti kimia umum dengan biologi aja gitu ya. Nah, jadi ketika kalian misalnya mengerjakan eksperimen tersebut, ya kan? Kalian melakukan eksperimen, ya kan? Nah, sejalan kalian melakukan eksperimen itu, ada nggak kalian misalnya mengambil foto kah, menulis kah? Ada nggak seperti itu? Ada, Mem. Ada ya, misalnya contohnya kan kalau untuk reaksi kimia gitu kan mungkin kalian ambil foto bahwa setelah kalian reaksikan misalnya entah terjadi perubahan warna kah atau misalnya kalau sesudah kalian reaksikan terjadi apa namanya? Terjadi endapan. Nah, jadi dengan kalian mengambil foto, ya kan, ketika kalian laporkan bisa dilihat dengan jelas apa yang sudah kalian kerjakan tersebut, ya kan. Nah, jadi makanya ketika kalian melakukan menulis laporan lab itu, kalian seperti mendokumentasikan gitu ya, mendokumentasikan hasil eksperimen kalian. Nah, selain mendokumentasikan, kalian juga menginterpretasikan, ya kan? Kalian interpretasikan bagaimana hasil hasil eksperimen kalian. Nah, baru ada lagi contohnya. Kemarin mahasiswa pendidikan kimia mereka cerita kalau di biologi ada lab ada eksperimennya biodiversity, benar nggak? Benar, Mem. Ada biodiversity. Nah, jadi kalau kalian biodiversity-nya bagaimana? Kalau anak mahasiswa 22B kemarin mereka melihatnya di Unimed, ya. Nah, tapi kalau mahasiswa 22E mereka mengamatinya di lingkungan mereka. Kalau kalian bagaimana? Biodiversity yang kalian amati, kalian lihat di mana? Di lingkungan Unimed. Di lingkungan Unimed ya, berarti sama kalian seperti mahasiswa 22B. Nah, jadi setelah ketika kalian mengamatin itu, apa yang kalian kerjakan di situ? Maksudnya hanya kalian amati aja atau ada yang kalian kerjakan sesudah itu? Kami yang ngambil foto, saya tuh catat jumlahnya, saya itu nama
nama hewan sama tumbuhannya gitu, Mem. Nama hewan atau tumbuhannya. Jadi kalian ambil foto, catat jumlahnya. Nah, berarti kalian melakukan observasi di situ ya. Nah, observasi. Nah, jadi kalau dari eksperimen yang kalian lakukan itu, dari observasi yang kalian lakukan, apa kesimpulannya kalian dapat dari eksperimen biodiversity itu? Ada nggak kesimpulan yang kalian dapat? Waktu itu kan kami kan ada tujuannya. Kami kesimpulannya kan jawab tujuannya itu, Mem. Jadi semua tujuannya sama. Apa maksudnya? Maksudnya kayak nggak dibuat sendiri-sendiri gitu. Kenapa nggak dibuat sendiri-sendiri? Apa maksudnya nggak dibuat sendiri-sendiri? Kan karena tujuannya kan sama. Jadi ya kesimpulan kami beda-beda sedikit aja. Ya apa kesimpulannya kalau begitu? Saya kan tanya apa kesimpulannya. Saya nggak tanya apa kesimpulannya itu sama Nah, atau enggak kan? kesimpulan di laporan itu sesuai dengan tujuan laporan itu, Mem. Jadi di dalam di dalam laporan itu terdapat 2 tujuan, Mem. Jadi Mm-mm. itu jawab tujuan dari itu, Mem, maksudnya. Iya, jadi apa kesimpulannya? Nggak ada kesimpulannya. Ya kan ada kesimpulannya kan? Nggak ada. Kesimpulan itu kayak berapa jumlah flora dan fauna di Unimed gitu kan, Mem. Ah, Terus manfaatnya gitu terhadap mahasiswa. manfaatnya terhadap mahasiswa. Oh. Jadi kesimpulannya hewan apa yang paling mayoritas di Unimed? Apa yang mayoritas ada di Unimed? Bukannya seperti itu yang kalian amati. Maksudnya apa sih yang paling banyak ada di Unimed? Bukan seperti itu, enggak? Hah? Gimana? Kalau kami kemarin, Mem, lebih banyak floranya daripada faunanya, Mem. Lebih banyak floranya, berarti lebih banyak tanaman-tanamannya gitu ya. Kalau hewan-hewannya paling apa yang kalian lihat? Burung ada nggak? Laba-laba, Mem. Oh, laba-laba. Terus Jangkrik. Hah? Belalang. Belalang. Nah, kalau anak mahasiswa 22B kemarin mereka bilang ada kupu-kupu. Kalian ada amati kupu-kupu nggak? Ada, tapi hanya berapa doang, Mem. Hah? Kenapa? Enggak sebanyak itu jangkrik kupu-kupunya. Nggak sebanyak apa? Nggak sebanyak laba-laba? Nggak sebanyak belalang? Iya, Mem. Oke, nah jadi maksudnya kalian terlalu saklek gitu. Saya tanya apa kesimpulannya? Kami mengikuti tujuan. Kalian jangan terlalu saklek gitu kan. Kita eksperimen kalian gimana bilangnya? Kalian nggak akan kreatif kalau kalian saklek gitu, ya. Kan saya tanya apa kesimpulan yang kalian dapat gitu. Jadi kalian kesimpulan itu seperti dari hasil observasi itu apa yang berhasil, maksudnya apa yang kalian amati gitu. Kan saya seperti itu saya bertanya kan. Jadi kalian terlalu saklek seperti orangnya ya. Oke. Nah, jadi makanya di sini lab report are a way of documenting and interpreting the data you collect throughout your eksperimen. Nah, makanya tadi kan ada beberapa eksperimen yang kalian ambil fotonya, ada beberapa eksperimen yang kalian tulis, ya kan? Nah, baru kalian lampirkan itu dalam laporan itu, benar nggak? Benar, Mem. Nah, dalam laporan itu kalian lampirkan. Nah, baru di sini be aware that biology and chemistry lab reports have slight differences. Kalian rasakan nggak seperti itu? Apa perbedaan praktikum biologi dengan kimia yang kalian rasakan? Kalau biologi kan Mem penelitiannya di luar ruangan, kalau kimia dia di dalam ruangan.
Ya, biologi dia di luar ruangan, kimia di dalam ruangan, itu satu. Nah, kemarin anak 22E bilang kalau biologi itu kebanyakan mengamati, ya. Yang baru kalian lakukan kebanyakan mengamati, sementara kalau chemistry, kalau kimia itu hands on. Benar ya? Hands on itu artinya kalian langsung gitu melakukan gitu. Misalnya kalau mencampur reaksi, kalian mencampur reaksi langsung. Tapi kalau biologi kebanyakannya itu observasi gitu ya. Nah, kita balik lagi ke praktikum kimia. Nah, ketika di praktikum kimia, alat-alat apa yang kalian pakai? Tabung reaksi, Mem. Hah? Tabung reaksi, Mem. Tabung reaksi. Nah, baru Penilaian. termometer ada nggak? Ada pakai termometer nggak? Belum ada. Sejauh Mem. Mem. Ini belum ada, Mem. Nggak ada termometer ya. Kalau untuk memanaskan, kalian pakai hot plate atau pakai Bunsen burner? Pakai Bunsen. Bunsen burner ya. Nah, baru kalian ada pakai rak tabung reaksi itu nggak? Ada, Mem. Ada ya. Nah, gunanya supaya kalian nggak perlu pegang ya. Jadi kalian letakkan di situ. Nah, ketika kalian mencampurkan, kalian bisa mengamati gitu ya. Nah, baru ada pakai ini nggak? Erlenmeyer flash ada pakai? Ada, Mem. Ada pakai Erlenmeyer flash. Nah, jadi itu ketika kalian menuliskan laporan, kalian cantumkan nggak alat-alat yang kalian pakai selama praktikum? Cantumkan. Cantumkan ya kan. Nah, itu baru alat-alat. Nah, senyawa kimianya, contohnya lah satu modul. Modul apa yang kalian sudah kerjakan? Pembuatan indikator. Pembuatan indikator. Indikator. Pembuatan indikator asam, ya. Saya nggak jelas pokoknya pembuatan indikator sesuatu gitulah ya. Nah, berarti di situ apa aja bahannya, apa aja senyawa kimianya yang kalian pakai? Indikator alami, Mem, kayak kunyit. Oh, indikator alami. Jadi pembuatan indikator alami. Nah, berarti kalian satu bahannya kunyit lah berarti ya, benar? Iya, Mem. Selain kunyit, kalian pakai apa kan? Berarti kan kalian coba ekstraksi ya, ekstraksi senyawa yang ada dari kunyit tersebut kan? Nah, kalian pakai pelarut apa ketika mengekstraksinya? Asam klorida, Ada asam klorida, amonia, asam cuka. belum hidroksida, Jadi HCl, baru NA4OH ya, amonia ya, benar? Amonia yang kalian pakai? Iya, Mem. Oke. Nah, baru apa lagi yang kalian pakai? CH3COOH, Mem. CH3COOH, asetat ya, asam asetat. Nah, ketika kalian menuliskan laporan, kalian sebutkan nggak berapa jumlahnya yang kalian gunakan? Kalian jumlah, misalnya kalian pakai HCl 5 mili gitu, seperti itu kalian sebutkan nggak di prosedur? Sebut ya. Nah, jadi seperti itu gambaran ketika kalian menuliskan laporan. Nah, bedanya kalau dalam bahasa Inggris ya berarti kalian harus memakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya semuanya sama gitu ya. Nah, sekarang komponennya. Nah, ini kan saya karena kita bahasa Inggris, saya ambil peraturan yang ada biasanya yang ada di Amerika gitu ya, karena kebetulan pengalaman saya yang ada di Amerika gitu. Nah, jadi komponennya itu biasanya ada eksperimen number. Nah, saya tanya kemarin ke anak 22B sama 22E, nggak ada kalian nomor eksperimen ya, nggak ada kan? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Nah, biasanya kalau misalnya di pengalaman saya ketika saya jadi asisten lab di sana, ya kan, ada eksperimen number-nya. Nah, baru ada title of study. Nah, berarti ada judul. Nah, ini ada di kalian kan? Nah, ada di kalian. Nah, baru ada name of author, nama pengarang.
Nah, kalian mengumpulkan itu kan individual kan, walaupun kalian mengerjakannya secara kelompok, benar nggak? Benar, Iya, Mem. Nah, jadi karena itu kalian hanya menyebutkan nama kalian kan. Nah, tapi kalau misalnya di luar biasanya nama partner pun disebutkan gitu. Jadi siapa anggota kelompok kalian ya. Nah, baru ada course number. Nah, kalian sebut nggak course number-nya? Nggak ya. Misalnya KIM, KIM berapa gitu. Nah, kalau di sana itu wajib kita sebutkan ya. Nah, terakhir itu lab section. Nah, kalau kalian kan lab itu ya misalnya anak 22B, ya anak 22B semua kan. Nah, kalau kalian 22 non-dik 22, nah semua non-dik 22. Nah, kalau misalnya di luar itu kan kita beda. Kalau kalian kan per paket kan ngambil kelas kan satu semester ini, semester 1 kalian wajib ngambil kelas ini gitu kan ya. Nah, kalau di luar negeri itu dia nggak seperti itu, tergantung kita mau ngambil kelas apa, terserah kita gitu ya. Nah, karena itu terkadang satu lab itu dia beda-beda jurusannya. Nah, karena beda-beda jurusannya makanya ada di sini lab section namanya. Nah, jadi lab section yang mana gitu ya. Nah, kalau kalian kan tinggal kalian sebut aja kalian kelasnya PSKM 22B. Nah, asisten lab langsung tahu gitu ya. Karena satu lab itu memang kalian aja anggotanya, nggak akan ada dari mahasiswa dari jurusan lain ya. Oke. Nah, seperti ini bentukannya kalau laporan lab biasanya. Nah, jadi nomor eksperimen, judul, nama siswa, nama pengarang. Nah, ini ada nama partner ya. Nama partner. Kalau di luar biasanya satu laci, kan kalian ada diberikan satu laci, benar nggak? Ada iya, kan? Mem. Nah, satu laci. Nah, kalau di luar negeri satu laci hanya 2 mahasiswa. Kalau kalian satu laci berapa mahasiswa? 5 kan? Nah, Ya, 5. Mem. Karena kan mungkin kita mengingat mahalnya zat kimia gitu kan, jadi dibuat 5. Nah, kalau di sana hanya 2, makanya di sini partnernya hanya 1 di sini. Nah, baru ada nomor lab section karena kemungkinan si Louis sama Jane ini dia beda jurusan ya. Nah, beda jurusan. Nah, kan di sini ada title, nah di tengah biasanya kan? Di tengah. Nah, baru ada introduction, ada procedure, ada result and discussion, baru ada conclusion ya. Nah, apa bedanya dengan jurnal? Kalau jurnal ada abstraknya, Mem. Jurnal ada abstraknya. Jadi kalau kalian lihat di sini perbedaannya lab report dengan jurnal, jurnal itu ada abstraknya, sementara lab report tidak ada abstraknya, ya. Dan jurnal biasanya kan ada sesuatu yang baru. Sementara kalau eksperimen, kalau lab report itu kan sebenarnya sudah berulang-ulang dikerjakan. Jadi sebenarnya sebelum mengerjakan eksperimen itu kita sudah bisa menebak apa hasilnya ya kan, karena mungkin kalian pasti saya yakin kalian pasti ada ada mungkin pinjam laporan lab kakak kelas kalian. Nah, saya pasti yakin itu pasti kalian seperti itu. Nah, supaya kalian bisa menebak hasilnya bagaimana gitu ya. Nah, tapi kalau jurnal kan itu sesuatu yang baru yang belum pernah ada orang lain yang mengerjakan. Oke? Nah, sekarang kita lihat introduction ya. Nah, introduction ini pada dasarnya mirip-mirip juga dengan jurnal ya. Di sini pertama ada the introduction should present the concept being investigated and provide background information. Nah, ini apa ini? Apa itu? Apa artinya? Should present the concept being investigated. Apa arti the concept being investigated? Menyajikan konsep yang sedang diselidiki, Mem, atau diamati. Konsep yang sedang diamati. Nah, baru ada provide background information. Nah, itu apa?
Apa Eva? Apa provide background information? Latar belakang dari Memberikan informasi latar belakang gitu. Latar belakang dari yang permasalahan ini, atau misalnya kalau secara simpelnya literatur review ya. Nah, jadi di introduction itu ada literatur review. Nah, baru yang kedua, state your purpose for conducting an experiment. Nah, apa ini? State your purpose for conducting experiment. Nah, kan kita bilang tadi kan kalau lab itu kan sebenarnya sudah berulang kita lakukan kan. Nah, tapi kenapa di sini state your purpose for conducting experiment? Apa itu state your purpose for conducting experiment? menyatakan tujuanmu mengadakan eksperimen. Tujuan untuk melakukan eksperimen. Jadi walaupun sudah sering orang lakukan, nah tetap di introduction itu kita nyatakan kenapa kita melakukan eksperimen itu. Nah, baru di sini your introduction should also state the experiment's importance or relevance. Nah, apa itu importance? Apa itu importance? Penting, Mem. Penting. Relevance, relevansi ya, kan ada bahasa Indonesia relevansi. Jadi jadi tidak hanya literatur review yang perlu kita tulis di introduction, tapi juga tujuan kita melakukan eksperimen. Baru yang berikutnya adalah apa kegunaannya. Nah, apa kegunaan kita melakukan eksperimen tersebut. Oke, nah ini di introduction. Nah, baru di introduction, nah kita juga kalau misalnya ada parameter-parameter yang harus kita ukur, ya kan? Kita harus tulis juga di introduction. Misalnya kita harus mengukur volumenya, tekanannya, suhunya. Nah, kita harus jelaskan bahwa kita akan melakukan pengukuran tersebut. Nah, hal tersebut kita harus tulis di introduction, ya. Nah, baru kalau ada formula matematika yang akan kita gunakan untuk menganalisa data, nah itu harus kita tulis juga di introduction, ya. Nah, ini tentunya nggak berlaku untuk praktikum yang sekarang ya, karena saya tanyakan ke mahasiswa 22B dengan 22E, mereka sebutkan kalau di praktikum kimia umum kalian belum ada menggunakan formula matematika. Nah, kapan ini kita jumpai, kapan kita harus menggunakan ini? Nanti ketika kalian mulai masuk di praktikum gas dan termo, ya. Semester 3, semester 4, gas termo, kinetika. Nah, itu kalian harus nanti banyak menggunakan formula matematika, ya. Nah, baru ini juga kalau ada kayak konstanta yang akan kalian gunakan. Nah, itu harus kalian sebutkan juga di introduction. Jadi include any information that was given to you prior to the experiment. Example, the specific heat of water. Nah, jadi contohnya ini, tapi sekarang, nah ini belum berlaku untuk kalian karena kalian masih semester 1 ya. Nah, kalau kalian masih bertahan nanti terus ya, semester 3, semester 4, nah ini mulai nanti kalian pakai. Oke. Nah, baru di sini tadi kan kita lihat contohnya judul introduction itu dia harus tebal. Nah, kalian saya saya tanyakan ke mahasiswa 22B, kalian tidak ketik ya, tulis tangan ya, benar Iya, nggak? Mem. Nah, jadi in case kalau kalian ketik, nah harusnya judulnya ini seperti ini. Nah, introduction, procedure, result and discussion. Nah, dia hitam, bold, baru dia garis bawahi, baru no indentation. Nah, maksudnya no indentation itu dia rata kan? Benar nggak? Dia dengan paragrafnya ini rata. Nah, itulah maksudnya no indentation. Oke. Nah, jadi tebal, garis bawah, baru dia no indentation. Nah, itulah cara penulisannya. Oke. Nah, baru selanjutnya kita harus jelaskan kan ketika kita menulis laporan kan kita sudah tahu
gambar apa yang kita punyai, data apa yang kita punyai. Nah, kita sudah tahu juga tabel apa yang sudah yang kita punyai. Nah, jadi kita harus discuss sedikit kira-kira tabel apa yang kita dapat dari eksperimen kita itu, ya. Nah, juga di sini hipotesis, prediction should also go in the introduction, ya. Nah, jadi ada hipotesis kita, ada prediction kita. Nah, itu harus kita tulis di situ juga, ya. Nah, ini kalau dalam hal bahasanya, your writing should never be written in first person. Nah, kira-kira apa maksudnya ini? Your writing should never be written in first person. First person itu seperti apa? Apa maksudnya your writing should never be written in first person? Nah, ini berlaku juga untuk jurnal sebenarnya, ya. Jadi gimana ini maksudnya? Bagaimana maksudnya ini? Ada yang bisa jawab nggak? Jangan Irfan lagi, yang lain. Tulisanmu tidak boleh ditulis sebagai orang pertama, Mem. Jadi kayak Irfan lagi, saya bilang jangan Irfan lagi, yang lain. Coba yang lain. Nanti Irfan yang nilainya bagus dong. Kalau Irfan terus yang jawab, yang lain berarti berapa? 70 aja saya kasih berarti ya. Keaktifan di kelas ya. Hah? Dari tadi Irfan terus yang jawab. Oke, kira-kira apa? Yang lain coba. Jadi your writing should never be written in first person. Apa nih maksudnya? Coba, selain Irfan. Fitri Amorita, apa kira-kira maksudnya Fitri? Tulisannya tidak boleh ditulis sebagai orang pertama, Mem. Apa maksudnya tidak boleh ditulis sebagai orang pertama? Bagaimana contohnya? Itu kan kamu menerjemahkannya secara langsung gitu kan. Nah, tapi apa maknanya? Tidak boleh ditulis sebagai orang pertama. Nah, ini penting untuk pengetahuan kalian nanti, bahwa ketika kalian menulis jurnal atau menulis laporan lab, nggak boleh dalam posisi kalian orang pertama. Maksudnya seperti ini. Saya dan teman-teman akan mengukur ini, boleh nggak seperti itu? Atau kalau dalam bahasa Inggris, we collected the data, boleh nggak seperti itu? Enggak, Nggak boleh ya. Jadi nggak boleh ditulis kita seperti orang pertama. Jadi kalau misalnya, kalaupun kita tulis, misalnya jangan we collected the data, tapi the data is collected. Nah, jadi lebih cocok di sini jangan orang pertama, ya. Nah, baru di sini your purpose should be in past tense. Nah, tapi but background information should always be in present tense. Nah, jadi kalau kalian menulis purpose kalian, nah itu dalam bentuk past tense. Kalau dalam bahasa Inggris, karena kan sudah berlalu, ya kan? Nah, kalian sudah mengerjakan lab, nah, sekarang kalian tinggal melaporkannya. Jadi purpose-nya itu should be in past tense. Nah, tapi background information itu kan selalu berlaku, benar nggak? Nah, dulu dia berlaku, sampai sekarang dia berlaku. Bukan, kalau nggak berlaku lagi berarti kan kita tidak pakai sebagai background information kan? Makanya background information ini should always be in present tense. Ya, oke. Nah, jadi ini peraturan-peraturan
ketika kita menulis jurnal ataupun laporan praktikum di dalam bahasa Inggris. Nah, baru ini when citing sources, be sure to include author's last name and year of publication. Nah, ini pakai APA berarti ya. Nah, jadi ketika kalian menulis laporan lab, ada nggak daftar pustakanya? Ada. Ada daftar pustakanya. Berapa biasanya? Satu laporan itu berapa biasanya daftar pustaka kalian? 5, 4, 5. 5, Mem. 5. Nah, biasanya kalian daftar pustakanya dalam bentuk apa? Buku kah? Jurnal kah? Jurnal. Kebanyakan jurnal ya, karena contohnya kayak tadi itu kalian membuat indikator alami itu berarti kan itu dari hasil penelitian orang lain ya kan. Nah, berarti kalian pakai jurnal. Nah, kalian pakai daftar pustakanya pakai format APA kah atau pakai format apa? APA, Mem. APA. Nah, berarti kalau format APA di daftar pustaka itu di listnya kalian harus bikin alphabetical order, benar nggak? Ya kan? Alphabetical order kan? Sesuai urutan abjad dari si pengarang. Nah, tapi di tulisan itu cara kalian mensitasi adalah memakai seperti ini, author, tahunnya. Nah, dalam kurung. Ya, jadi nama pengarang, nah baru tahunnya. Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian. Di tilda kalian pelajarin nggak ini? Mendeley. Belajar, Mem. Belajar. Jadi kalian sudah mahir Mendeley? Belum. Ada kalian coba nggak di komputer kalian Mendeley-nya? Belum ya. Oke, nah jadi maksud saya kalau kalian mulai nanti mengetik gitu misalnya, ya kan, mengetik laporan, nah kalian bisa koneksikan, tautkan Word kalian dengan software Mendeley, ya. Jadi si Mendeley itu jadi kayak aplikasi tambahan di dalam Word kalian. Jadi kalian tidak perlu mengetik manual. Capek kan mengetik manual, benar nggak kalau kalian ketik manual daftar pustaka ini kan capek ya. Nah, dulu saya waktu sekolah pun ya kan orang-orang tulis tangan, saya pilih ketik. Kenapa? Karena jadinya dosen saya lebih suka gitu ya dengan hasil kerja saya. Nah, kalian pun kalau bisa kenapa? Kenapa nggak diketik? Dia rapi, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita coba baca. Inilah isi dari contoh dari introduction. Nah, saya panggil yang nggak nyalakan video ya. Oke. Coba Sri Mulyani Rizky. Bisa baca introduction ini, Sri? Sri Mulyani Rizky. Nah, saya minta tolong dibaca introduction ini. Sri Mulyani. Ini bukan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan ya. Sri sudah hadir belum? Sri, bisa dibaca introduction-nya? Sri Mulyani. Nah, kayak gini yang saya apa? Coba ini kan ada kan? Coba di unmute. Di unmute. Sri? Ya, Mem. Nah, silakan dibaca introduction-nya coba. Maaf, Mem, jaringan di sini nggak netral, Mem. Jadi itunya nggak nampak. Apanya nggak nampak? Search yang bagikan. Nggak nyampak slide-nya? Iya. Oh. Jadi kamu nggak bisa baca ya? Nggak, dari tadi nggak ada nampak apa-apa, gelap. Kok bisa gitu? Jaringannya kurang bagus ini, Mem. Oke, kalau gitu yang lain lah. Kok David Septian, coba. David.
Oke, Mem. Bisa baca ya? Ini dibaca kan, Mem? Hah? Dibaca kan, Mem? Baca, coba dibaca. Example use of a six format introduction. Measurement is a key tool in science. It allows for the determination of differential between parameters such as mass, volume, temperature, and pressure. This differential can be significant and reveal important trends. During the course of this experiment, several parameters associated with 5 rubber stoppers will be measured. These parameters include mass, volume, top diameter, bottom diameter, and height. The data will be presented in the form of two graphs. The first graph will show the relationship between volume and mass, and the second graph will show the relation between the stopper dimension, top diameter, bottom diameter, and height and mass. The straight line equation Y equal mx plus b will be shown for each trend. Oke, nah jadi kan dari sini kita bisa lihat kan, tadi apa, introduction itu kan kita harus ada konsepnya. Nah ini ada konsepnya, disebut measurement is a key tool in science. Nah baru disebutkan juga di situ tadi ketika kita mendiskusikan tentang introduction, kita harus sebutkan parameter-parameter apa yang akan diukur. Nah di sini disebutkan bahwa mereka akan mengukur top diameter, ya kan, bottom diameter, volume, baru height. Nah, baru disebutkan di tadi kan di diskusi tadi bahwa kalau bisa, kalau ada formula matematika yang akan kita gunakan untuk menganalisa data, nah kita perlu mention di introduction. Nah ini di-mention kan, y equal to mx plus b. Oke, nah jadi kalau kalian lihat di sini sebenarnya tidak perlu panjang ya introduction dari lab report itu. Jadi nggak perlu misalnya sampai 5 halaman kalian bikin. Bahkan ini nggak 1 halaman pun kan, hanya 1 paragraf. Nah, yang penting dia sudah mencakup konsepnya, parameter apa yang akan kalian kerjakan, ya kan? Tujuannya. Nah, apa kegunaannya? Oke. Nah, inilah contohnya. Oke. Nah, kalau kalian biasanya introduction berapa ini? Berapa paragraf di laporan lab kalian? 2 halaman, Mem. 2 halaman. Banyak ya. Sampai 2 halaman. Soalnya itu kan 2 jurnal, 1 jurnal inter, 2 buku ajar gitu, Mem. Oh, jadi kalian seperti kayak membuat CGR sama CBR gitu? Bukan, bukan. Jadi referensinya dari 3 jurnal dan 2 buku, Mem. Jadi kadang PJ-nya mintanya 5 paragraf, Mem. Jadi 1 paragraf itu 1 jurnal gitu, Mem. Oh, 1 paragraf 1 jurnal gitu ya. Oke. Jadi tebal lah laporan kalian ya. Tebal, Mem. Tebal ya. Nah, kalau biasanya saya jadi asisten lab ya, tapi mungkin karena itu udah lama sekali ya. Nah, biasanya saya jadi asisten lab tuh cukup seperti ini tadi. Dia simple gitu ya. Kan yang penting kalian sudah mengerjakan, kalian mengerti gitu. Jadi seperti ini aja, dia ada introduction, procedure, result and discussion. Nah, baru nanti ada conclusion. Nah, nggak ditunjukkan di sini. Kalau kan simple dia. Ya kan? Nah, tapi kan mungkin sudah beda zaman kali ya. Zaman kalian harus ada jurnal internasional juga kali ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian kedua, material, method and methods or procedure. Ya. Nah, di sini pertama itu dia be straightforward and to the point with the procedure.
Nah, apa ini maksudnya ini? Be straightforward and to the point with the procedure. Memberikan informasi yang cukup dalam mereplikasikan eksperimen, tetapi jangan menanamkan informasi yang luar biasa. Begitu, Ma'am. Luar biasa maksud kamu extraneous itu luar biasa gitu ya. Nah, tapi di sini artinya dia bukan luar biasa gitu ya. Maksudnya dia lebih artinya jangan yang nggak berkaitan kalian taruh juga di procedure ya. Jadi pokoknya dia cukup tapi detail. Jadi supaya nanti kalaupun ada orang lain yang mau mengulang eksperimen kalian itu, mereka bisa mengulangnya. Karena kalau kalian tambah-tambahkan misalnya yang lain di procedure itu, nah nanti orang yang mengulang eksperimen tersebut bingung ya, malah nggak bisa dikerjakan. Nah, baru di sini exclude steps that are common sense. Nah, berarti exclude. Mengecualikan, Mem. Jadi nggak perlu diikutkan tahapan yang sudah kita ketahui gitu ya, misalnya common sense yang seperti kayak recording data atau labeling, nah itu nggak perlu dimasukkan gitu ya. Nah baru ya ini, nah, baru di sini yang perlu kita ketahui juga, makanya tadi kan di awal saya tanyakan kalian sebut nggak berapa jumlah yang kalian pakai, ya kan? Nah, kalau salah misalnya sebenarnya misalnya kalian pakai 3 tetes, nah tapi kalian tidak sebutkan gitu ya 3 tetes. Jadi kan kalau orang lain mau mengulang eksperimen tersebut, nah mereka bingung berapa jumlah yang dipakai. Ternyata mereka misalnya pakai langsung 5 mili. 5 mili itu kan lebih dari 3 tetes, ya kan? Nah, akibatnya berarti tidak bisa diulangi eksperimen yang kalian kerjakan tersebut. Jadi makanya make sure you specify the amounts of material use. Nah, jadi harus kalian sebutkan dengan detail berapa jumlahnya yang kalian berikan. Baru include any equipment used during your experiment. Nah, jadi tadi saya tanyakan juga kan kalian apa yang kalian pakai. Nah, kalian pakai misalnya test tube ya, Erlenmeyer flash, Bunsen burner, atau nanti kemungkinan kalian akan pakai juga hot plate ya. Nah, itu semua harus kalian sebutkan ya. Apalagi nanti kalian sudah mulai praktikum kimia organik. Nah, itu yang lebih apa kan? Praktikum kimia organik itu yang paling banyak peralatan-peralatannya. Jadi harus kalian detail, kalian sebutkan apa yang kalian pakai. Nah, baru di sini do not forget about units. Nah, jadi saya selalu nggak bosan mengingatkan mahasiswa saya, jangan lupa satuan. Kalau saya misalnya kalian nggak pakai satuan, saya anggap salah jawabannya, ya kan? Kenapa? Misalnya gini, kalian melakukan eksperimen, panaskan larutan tersebut sampai 100. Nah, kalian nggak sebutkan 100 derajat Celcius. Ini contohnya. Nah, 100-nya 100 apa? 100 Fahrenheit kah? Nah, 100 Kelvin kah? Maknanya beda kan? Kalau 100 Kelvin dengan 100 derajat Celcius, udah jauh kebalikannya kan? Benar nggak? Nah, jadi makanya jangan lupa gitu ya, jangan lupa membuat unit satuan. Atau misalnya aduk larutan tersebut selama 5. Nah, kalian nggak sebut 5 menit, 5 jam, 5 detik, 5 hari. Akibatnya apa? Nggak bisa diulang kan? Itu mungkin saya exaggeration di sini ya. Nah, tapi makanya penting unit ini, satuan ini, ya. Nanti pun ketika kalian ambil mata kuliah misalnya gas dan termo gitu ya. Nah, saya ambil contohnya gas dan termo karena saya dosen kimia fisika, ya kan? Nah, di gas dan termo itu misalnya contohnya sudah masuk kalian ke topik hukum pertama termodinamika.
Nah, di hukum pertama termodinamika itu banyak kali formula-formulanya. Kalian apa mau kalian hafal semua? Apa sanggup? Enggak kan? Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya lihat bagaimana satuannya. Satuan apa yang kita punya. Nah, kalau misalnya ditanyakan dia entalpi, nah entalpi itu apa satuannya? Nah, dari situ kira-kira kita bisa seperti kayak logika gitu. Nah, kira-kira gimana caranya dari yang kita punya ini dapat satuan joule. Ya, jadi membantu kalau kita memperhatikan satuan tersebut, ya. Jadi jangan lupa satuan. Nah, ini if your procedure includes multiple tasks, consider making subheading within the procedure. Apa nih maksudnya? If your procedure includes multiple tasks, consider making subheading within the procedure. Apa artinya ini? Kalau itu jika prosedur kita mencakup banyak kerjaan, Mem, kita harus mempertimbangkan bagaimana dalam prosedur tersebut, Mem. Siapa yang jawab ini? Elsa, Mem. Oh, Elsa. Oke, Elsa. Jadi kalau banyak yang harus kita lakukan, nah jadi yang kita buat adalah judul. Harus membuat prosedur, Mem. Harus membuat prosedur. Nah, prosedurnya itu juga harus pakai subheading ya. Nah, subheading itu apa? Heading itu kan judul. Nah, subheading apa artinya? Subheading apa artinya? Subjudul nggak sih, Mem? Subjudul ya. Jadi misalnya contohnya kan prosedur itu kan dua kan. Satu itu introduction, baru dua prosedur. Nah, kalian bisa buat 2.1, 2.1.1 atau 2.2. Nah, itu maksudnya subheading ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Ya. Saya minta Sabrina. Sabrina coba baca prosedurnya Sabrina. Sabrina. Maaf, Mem. Di sini juga nggak nampak apa yang dibagikan oleh Mem. Kok bisa nggak nampak? Semua gitu. Banyak yang kayak gitu. Enggak, Mem. Ini kalian ambil alasan atau gimana ini? Hah? Kok jadi sama? Hah? Oke, kalau gitu ini deh. Fitri Amorita. Tadi belum kan? Belum baca kan? Fitri bisa baca nggak procedure? Bisa, Mem. Nah, oke, silakan Fitri. Prosedur 5 stoppers labeling 00 to 5, 7, and 9 were obtained. The mass of each stopper was measured using an analytical balance. A ruler was used to measure the top diameter, bottom diameter, and height of each stopper. Lastly, the volume of a stopper was obtained using several different graduate cylinder and water displacement. Water displacement, oke. Nah, jadi di sini inilah prosedurnya itu. Berarti prosedurnya pertama ada 5 stoppernya, ya kan? Nah, saya baca ulang ya, Fitri. Coba kamu perbaiki beberapa kata-kata yang kamu baca ya. Oke, 5 stoppers label 00 to 5, 7, and 9 were obtained. The mass of each stopper was measured using an analytical balance. A ruler was used to measure the top diameter, bottom diameter, and height of each stopper. Lastly,
The volume of each stopper was obtained using several different graduated cylinder and water displacement. Oke. Nah, jadi berarti pertama massa dari stopper itu diukur pakai apa? Massa dari stopper. Neraca analitik, Mem. Neraca analitik ya, neraca analitik. Jadi nggak boleh kita pakai timbangan kue di dapur ya, karena kita mau dia akurat. Nah, jadi makanya dipakai analytical balance. Nah, si top diameter, bottom diameternya diukur pakai apa? Sama height-nya. Penggaris, Mem. Pakai penggaris. Nah, volumenya bagaimana caranya diukurnya? Volumenya. Selain Irfan. Volumenya bagaimana caranya diukurnya ini? Dengan menggunakan beberapa silinder ukur dari perpindahan air yang berbeda, Mem. Perpindahan air, water displacement, dengan memakai graduated cylinder ya. Ada nggak kalian pakai kemarin graduated cylinder sewaktu praktikum kimia umum? Hah? Ada? Ada Eva? Ada nggak pakai? Hah? Ada kalian pakai nggak? Graduated cylinder. Tahu kan yang mana graduated cylinder kan? Tahu nggak? Hah? Kalian Ada, tahu? Mem. Ada dipakai, Mem. Ada kan? Nah, bagi yang belum tahu apa graduated cylinder, saya tunjukkan gambarnya. Nah, kalian perlu tahu juga istilah-istilah bahasa Inggrisnya ya. Nanti kan ada tugasnya kan salah satu ya. Pakai itu kan. Menulis Iya, laporan praktikum kan. Nah, jadi berarti kan kalian harus tahu kan. Nah. Oke, kalian ada lihat ini? Sekalian bisa lihat Google saya? Bisa, Mem. Kalian bisa lihat Google saya kan? Nah, inilah graduated cylinder. Nah, jadi berarti kan ada dimasukkan air di sini, ya kan? Nah, ketika dimasukkan air, baru dimasukkan lagi stoppernya. Nah, ketika dimasukkan stopper itu berapa kenaikan airnya sesudah stopper dinaikkan? Nah, itulah volume dari si stopper. Nah, itu caranya water displacement tersebut. Oke? Nah, sekarang result and discussion. Nah, sekarang saya tanya ke kalian, kalau misalnya ternyata, ya kan, ada nggak kalian kejadian hasil kalian berbeda dengan hasil kawan kalian? Ada nggak kejadian seperti itu? Ada, Nah, Mem. ketika kalian mengalami seperti itu, tetap kalian masukkan ke dalam laporan lab nggak? Tetap, Mem. Tetap. Nah, jadi sesudah kalian masukkan ke dalam laporan lab, kalian berikan nggak alasan-alasannya kenapa hasil kalian berbeda dengan kawan kalian? Iya, Mem. Berikan, Mem. Berikan ya. Nah, itulah yang paling tepat untuk menulis laporan praktikum ya. Nah, jadi kita kalaupun hasil kita berbeda, bukan berarti kita tutup-tutupi, enggak ya. Nah, kita tetap sajikan, kita tetap tuliskan, tapi yang penting kan kita bisa beritahu gitu kenapa hasil kita berbeda. Ya, biasanya kalian kenapa berbeda? Yang pengalaman kalian di kimia umum kenapa berbeda? Karena bahannya juga berbeda, Mem. Karena bahannya berbeda. Iya, Mem. Karena satu kelompok itu kan nggak sama itu bahannya, Mem. Bahan dasarnya. Oh, bukan, maksud saya kalau misalnya eksperimennya sama, tetapi hasil kalian berbeda, ada nggak pengalaman seperti itu? Bukan yang bahannya berbeda, yang sama persis prosedurnya, bahannya, tapi hasil kalian berbeda. Ada nggak kayak gitu? Takarannya mungkin, Miss. Takarannya, oke. Nah, selain takaran,
Apalagi? Bukan Mem, sebelum dibuat ke tabung reaksi kan tabung reaksinya dulu dicuci kan Mem. Tapi waktu ngering kan nggak betul-betul kering, jadi masih ada air di sisa di situ Mem. Nah, Jadi itu ternyata juga oke, itu berpengaruh gitu ya. Nah, karena ternyata air itu ternyata mempengaruhi reaksinya itu ya. Nah, jadi kan bagus. Jadi bukan berarti kalaupun misalnya hasil kalian berbeda, nah, kalian langsung, oh ini berarti nilaiku jelek. Bukan di situ dinilainya ya. Dinilainya bagaimana kemampuan kalian menjelaskan kenapa hasil kalian berbeda. Ya. Nah, ini contohnya result. Nah, di result itu, ya kan, di situ kita jelaskan tabel-tabel yang kita hasilkan. Nah, jadi biasanya tiap tabel itu atau figurnya, dia ada judulnya. Nah, ini nanti saya tunjukkan ya. Nah, ini dia contoh tabel. Nah, ya kan? Inilah contohnya. Jadi inilah contoh hasilnya itu. Ya kan? Kalau kalian lihat di sini, perhatikan kan? Ini labelnya. Ini berarti jenis dari si stoppernya kan? Nah, stopper 00, stopper 2, 5, 7, 9. Nah, jangan lupa satuan. Nah, makanya di tabel ini pun ada satuannya kan? Ada gram, ada mililiter, ada sentimeter, ya kan? Nah, baru kalau kalian lihat masanya ini berapa angka di belakang koma? 3 Mem. Nah, 3. Makanya harus gunakan analytical balance ya. Karena dia harus sampai akurat dia 3 angka di belakang koma. Nah, sementara volume dia karena graduated cylinder itu dia cuman akurat sampai satu angka di belakang koma. Nah, tapi rulernya itu kebetulan dia bisa mengukur keakuratannya sampai 2 angka di belakang koma. Nah, jadi ini penting untuk ketika kalian menulis laporan lab. Ya, kalau ada angka-angka significant figure, ini namanya significant figure. Ya. Nah, itu jadi harus kalian perhatikan berapa angka. Nah, jadi nggak boleh misalnya yang 00 ini 2 angka di dalam koma, yang 2 ini 3 angka, nggak boleh, harus seragam dia. Kalau kalian sudah pilih 3 angka di belakang koma, nah dia harus semua 3 angka di belakang koma. Kalau kalian lihat ini kan semua kan seragam kan. Nah, untuk top, diameter, bottom dengan height semuanya adalah 2 angka di dalam belakang koma. Nah, sementara untuk volume dia 1 angka di belakang koma. Nah, untuk mass atau massa ini dia 3 angka di belakang koma. Nah, jadi ini sesuatu yang harus kalian perhatikan nantinya, terutama untuk praktikum-praktikum yang banyak menggunakan angka. Ya. Oke. Nah, baru selanjutnya kita lihat figurnya ini. Nah, ini ada figur 1, ada figur 2. Nah, apa yang kalian amati dari figur 1, figur 2 ini? Apa yang kalian amati? Kalau figur 1 kan Mem, kalau misalnya masanya itu besar kan Mem, volumenya juga besar. Kalau figur 2, masanya kalau misalnya masa lebih besar, dimensinya juga besar gitu. Semuanya seperti itu. Semua dimensinya lebih besar. Semua dimensinya, atau kalau height gimana? Height-nya? Kalau height dia rata gitu. Rata, sedikit menurun ya. Sedikit menurun kan. Nah, dari mana kita tahu sedikit menurun? Ini kan slope, gradien. Kalian tahu kan? Iya, Mem. Gradien, dia nilainya negatif. Nah, tapi walaupun dia sangat-sangat kecil ya. Nah, kalau kita bandingkan di sini. Ini gradiennya 0,5 untuk volume. Nah, 0,5. Tapi untuk bottom sama top diameter dia 0,05. Ya kan sama ini kan? Nah, mirip, mendekati dia. Nah, ini cuma dia 0,0533. Nah, ini 0,0501. Nah, jadi berarti untuk top diameter dengan bottom diameter dia slope-nya mendekati ya, sama. Nah, tapi untuk height kalau kalian lihat di sini ya kan negatif 0,00.
Ada 2 dia nih nolnya di belakang koma sebelum dapat 4. Sementara ini hanya ada 1, ya kan? Nah, jadi dia menurun tapi sedikit aja, hampir rata gitu ya. Nah, tandanya tahu lagi kita menurun karena dia nilainya ini negatif. Nah, kalau positif kan dia naik. Nah, kalau negatif dia menurun. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke written result. Nah, written result itu biasanya kita jelaskan apa makna dari gambar kita tersebut. Nah, baru apa trennya. Nah, tadi kalian secara nggak langsung kan sudah menjawab kan bahwa naik masanya, naik volumenya. Nah, untuk top diameter, bottom diameter, semakin naik massa, semakin besar top diameter dengan bottom diameternya. Tapi untuk height dia ada sedikit perbedaan. Untuk height itu semakin besar masanya, ada sedikit penurunan dari si height-nya. Oke. Nah, sekarang saya mau jelaskan ya kan errornya itu. Ya kan? Error. Nah, apa alasannya? Tadi kan saya jelaskan bahwa kalau ada error dari eksperimen kalian, ada perbedaan yang kalian dapatkan dengan teman-teman, itu tetap harus kita masukkan. Nah, jadi be sure to include some sources of error that may have been relevant to your experiment. Nah, tadi ada yang kalian bilang, siapa tadi? Febriani. Febriani tadi menjawab kan, mungkin jumlah dari zat kimianya berbeda. Atau tadi siapa? Febriani yang jawab kalau airnya kurang kering, ya benar. Tadi Febriani jawab itu siapa? Tadi saya lupa. Nah, airnya kurang kering. Nah, jadi berguna itu kalian menjawab itu. Kenapa? Supaya akan ada improvement ya kan. Nah, kalian melakukan lab eksperimen itu kan supaya kalian semakin ada skill kalian. Benar enggak? Ya kan? Nah, jadi kalau ada kesempatan nanti kalian melakukan lab lagi, coba semua orang di kelompok, semua anggota kelompok itu coba jangan berpangku tangan. Udahlah biarlah kawanku aja yang ngerjain, jangan kayak gitu. Jadi usahakan tiap-tiap orang mencoba gitu. Karena kalian kan non kependidikan. Yang berarti nanti sesudah lulus kan tadi ada yang mau sekolah. Minggu lalu saya tanya ada yang mau sekolah lagi, ada yang mau bekerja di industri, ya kan? Nah, gimana kalian mau bekerja di industri kalau nggak ada skill di lab? Nah, jadi walaupun sekarang simple aja, lab kimia umum, tetap aja setiap orang harus berusaha ya. Nah, baru di sini it is helpful to list the source of error in one section, then list the improvement afterward. Jadi jangan hanya sumber errornya yang kalian jelaskan, tetapi kira-kira bagaimana solusinya agar error itu tidak terjadi lagi. Nah, itu juga harus kalian tulis di laporan lab kalian. Oke. Nah, apa tujuannya? Tujuannya supaya pertama kalaupun misalnya kan bisa aja kalian sebutkan errornya ini karena misalnya ternyata zat kimia yang disediakan oleh asisten lab sudah tercemar. Nah, berarti kan lain kali asisten lab itu harus hati-hati ketika menyediakan zat kimianya, atau misalnya antar satu lab, misalnya kan kalian lab kimianya hari Rabu pagi misalnya contohnya ya. Nah, ternyata anak 22B pendidikan hari Rabu siang. Nah, antara lab yang pagi dengan yang siang, nah mungkin si asisten labnya itu harus pastikan bahwa zat kimianya itu sudah tertutup rapat kah, atau misalnya sudah tidak ada pencemaran, atau misalnya pipet tetesnya tidak tercemar. Nah, itu harus kita perhatikan gitu ya. Jadi berguna untuk improvement gitu ya. Nah, sekarang coba kita baca ini. Sesudah ini. Coba siapa yang baca ini ya? Siapa yang mati videonya? Natasha Dwiyanti. Bisa baca paragraf pertama, Natasha?
Figure 1 shows the relationship between the mass value for the stopper and the volume. This relationship was a direct one. The volume of the stoppers increased as mass increased. This relationship is summarized by the straight line equation y 0,5211 x plus 22303 figure to show the relationship between mass and the other parameter, top diameter, bottom diameter, and height. Oke. Nah, jadi While the top diameter and bottom diameter increase with mass, white straight line equation with a similar slope value y 0,0533x plus 16278 and y 0,0501 plus 11647 respectively. The height of the stopper decreased slightly with mass. The straight line equation for the height data sheet was y min 0, 0, 0, min 0, 0,041 x plus 2 point. 4,4995. Oke. Nah, coba kamu perhatikan cara bacanya ya. Nah, figure 1 shows the relationship between the mass value for the stoppers and the volume. This relationship was a direct one. The volume of the stoppers increase as mass increase. Nah, tadi sudah kita lihat di gambar tersebut ya. Volumenya bertambah ketika masanya juga bertambah. Nah, this relationship is summarized by the straight line equation y equal to 0,5211x plus 2.2303. Nah, gitu caranya. Jadi kalau ada titik di sini bacanya point. Oke. Nah, figure 2 shows the relationships between mass and the other parameters. Top diameter, bottom diameter, and height. While the top diameter and bottom diameter increase with mass with straight line equation with a similar slope value. Nah, tadi kan kita sudah lihat bahwa dia gradiennya itu mendekati 0,0533 dengan 0,0501. Makanya di sini disebutkan a similar slope value. Nah, baru the height of the stopper decrease slightly with mass. Nah, jadi makanya tadi height kan ada penurunan kan? Nah, kita lihat kan, makanya di sini dijelaskan bahwa the height of the stopper decrease slightly with mass. The straight line equation for the height data set was y equal to negative 0.0041x plus 2.4995. Ya. Nah, jadi diperhatikan beberapa cara pembacaannya yang masih harus diperbaiki ya. Nah, sekarang paragraf kedua. Coba. Paragraf kedua, siapa coba baca? Ripka Sitorus. Bisa Ripka? Ripka Sitorus. Possible source of error in this experiment include water splashing out of the graduated cylinder when the stoppers were added. This will impact the volume of the stoppers and result in volume values that were lower than actual. Scale fluctuation will impact the mass values and result in values that were higher
or lower than actual depended on the direction in which the scale was drifting. Lastly, the integrity of the stoppers could also be suspect since they can be easily graded. This will impact the mass and volume of the stoppers, result in lower values than actual. Oke. Nah, jadi dari sini apa sumber errornya kalau menurut yang menulis laporan ini? Apa aja sumber errornya? Percikan air keluar dari gelas, mem. Percikan air keluar dari graduated silindernya itu satu. Nah, yang kedua? Menghasilkan nilai volume yang lebih rendah, mem. Gara-gara dari percikan air itu menghasilkan volume yang rendah gitu. Itu yang pertama kan. Yang kedua apa? Yang kedua. Integritas stoppernya, Mem. Integritas dari stoppernya. Kan kalian tahu, kalian pernah ada lihat botol yang tutupnya itu kayak kayu gitu? Pernah lihat nggak? Pernah, Mem. Kayunya itu kan itu gampang tercopel kan? Bener nggak? Kalian tarik dikit kemungkinan tercopel dia gitu kan? Ketika kalian masukkan ke botol pun ada kemungkinan terkikis dia gitu ya. Nah, jadi kan kalau misalnya itu yang terjadi ketika diukur masanya, ada kemungkinan masanya kan lebih berkurang ya kan kalau dia tercopel kan. Nah, jadi makanya integritasnya itu jadi karena dia rapuh itu, jadi dia juga bisa sumber error. Nah, baru apa lagi sumber errornya? Ada nggak dari analytical balance-nya sumber errornya? Kalau scale fluctuation itu dari mana sumber errornya? Scale fluctuation. Dari mana dia sumber errornya? Scale. Ada skalanya gitu, men. Skalanya, Mem. Fluktuasi skala yang berdampak pada nilai massa. Nilai massa. Berarti menurut si penulis laporan ini berarti alat timbangnya itu juga ada errornya, ya kan? Iya, nah, kalau kita tuliskan di laporan kita kan berarti kemungkinan besar jadi pertimbangan untuk koordinator lab untuk mengganti timbangannya, ya kan? Nah, sekarang yang paragraf terakhir. Entin ya, ada entin namanya ini ya. Entin, bisa tolong baca paragraf terakhir, Entin? Ada, Mem. Saya baca. Paragraf terakhir. Baik, Mem. This experiment could be improved by referencing and measurement. This would provide verification of its value. The use of a measuring device such as a caliper would allow the dimensions to be measured with greater accuracy. Lastly, the use of a device such as tongs or tweezers to carefully place its stopper in the graduated cylinder for volume measurement would result in less splasling and more accurate volume values. Coba dengarkan saya bacanya ya Entin ya. Coba ada beberapa yang harus kamu perbaiki. Nah, this experiment could be improved by repeating each measurement. This would provide verification of each value. The use of measuring device such as a caliper would allow the dimensions
to be measured with greater accuracy. Lastly, the use of device such as tongs or tweezer to carefully place each stopper in the graduated cylinder for volume measurement would result in less splicing and more accurate volume values. Nah, sekarang berarti apa saran dari si penulis itu untuk memperbaiki errornya itu? Pertama, apa sarannya? Ulangi setiap pengukuran. Jadi pengukurannya berulang gitu ya, jangan sekali aja, tetapi beberapa kali. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua apalagi sarannya? Penggunaan alat ukur seperti jangka sorong yang akan memungkinkan pengukuran dimensi akan lebih besar, Mem. Jadi berarti menurut si penulis itu, penggaris itu tidak terlalu akurat gitu ya. Lebih akurat lagi kalau pakai jangka sorong. Nah, yang terakhir apa yang harus dilakukan? Penggunaan alat seperti penjepit atau pinset untuk menempatkan setiap sumbat dengan hati-hati. Jadi mungkin tadinya si yang melakukan eksperimen itu ngeletakkan stoppernya itu pakai tangan, dicemplungkan aja. Nah, kalau dicemplungkan kan otomatis airnya kan ada kena tekanan dan terciprat gitu kan. Jadi volume yang diukur tidak akurat. Tapi kalau misalnya pakai tweezer atau pakai tongs kan kita bisa pelan-pelan gitu. Kita letakkan ke dalam dari graduated cylindernya. Oke. Nah, jadi seperti itulah kira-kira contohnya. Contohnya penulisan laporan praktikum, ya. Nah, jadi sebenarnya sederhana aja gitu ya, sederhana. Jadi bukan yang terlalu muluk-muluk gitu. Tapi dari situ sebenarnya kalian sebagai siswa pun kalau benar-benar kalian ikuti, tidak copy paste gitu misalnya. Terus benar-benar melakukan eksperimennya. Nah, eksperimen ditulis pun berdasarkan data yang kalian kerjakan di lab. Nah, saya yakin skill kalian akan bertumbuh. Oke? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Mem, izin bertanya, Mem. Mau bertanya apa ini kan? Ini kan kita kan bahas tentang laporan praktikum kan, Mem. Ya. Kan ada terakhir kan mini riset kan, Mem. Iya. Ya. Sesuai dengan yang Mem kasih atau sesuai dengan yang kami buat gitu, Mem? Kalau itu sesuai yang kalian buat aja. Nanti kalau sesuai dengan yang saya kasih, kalian harus makan waktu lagi kan. Nah, jadi apa yang kalian ada, kalian mau ubah jadi bahasa Inggris, seperti itu aja. Oke? Nah, tapi kan saya perlu kasihkan kalian ada beberapa opsi untuk menulis laporan praktikum kan. Tidak melulu seperti yang ada di Unimed gitu ya. Mengembangkan wawasan kalian gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya tugas, saya tahu kalian banyak tugas kan. Jadi saya nggak mau merepotkan kalian. Ini kita kelasnya 2 SKS saja. Nanti gara-gara itu kalian banyak waktu, ya kan? Cukup apa yang kalian punya itu yang kalian kerjakan. Oke? Ya, Irfan? Baik, Mem. Oke, ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Yang kaitan dengan pelajaran kita? Nggak ada? Semuanya jelas? Oke. Udah, Mem. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Oke.